Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ferdian Lakoni, sahabat milenial muda, khususnya milenial Kabupaten Pali serta sahabat UMKM. Hari ini saya kedatangan tamu, anak-anak muda. Di samping saya ini ada Abri, di sebelah itu Yogi. Mereka sengaja datang hari ini diskusi sharing dengan saya tentang apa yang dilakukan oleh Abri. Sedikit perkenalan, Abri ini adalah anak muda dari desa Tempirai, sekolah di desa Tempirai di SMA Negeri 1 Penukar Utara. SMA Negeri 1 Penukar Utara, tamat tahun 2014. tahun 2014. Nah, setelah tamat tahun 2014 ini ada yang unik. Jadi setelah tamat SMA, Abri ini ikut program kursus bahasa Inggris di kampung Paris, Ya. kampung Inggris Paris, Kediri, di Kediri, Jawa Timur. Nah, hari ini Abri cerita bahwa dia baru pulang ke desa Tempirai, membuat kursus bahasa Inggris yang hampir sama di kursus bahasa Inggris di Pare di Jawa Timur. Nah, sekarang muridnya sudah punya 200-an orang, 200-an murid di desa Tempirai. Saya mau ngobrol-ngobrol dengan Abri karena saya salut bagaimana Abri tamat SMU tapi mampu menggali potensi, lalu menjadikan potensi itu sebagai peluang untuk meniti karir dalam dunia pendidikan, khususnya bahasa Inggris. Nah, Abri, ini kita di vlog, kita pengen cerita-cerita dikit. Abri kan tamat SMA kan, bisa nggak ceritain kok bisa berpikiran bikin kursus bahasa Inggris yang katanya hampir mirip dengan metode kampung Inggris di Paris. Nah, bisa cerita Abri kayak mana? Ya, sebenarnya kalau dari Abri sendiri Pak, sejak SMA itu Abri sering sekali mendengar keluhan dari keluarga, khususnya keluarga tentang perekonomian, gitu kan. Tapi hanya sekedar keluhan gitu, keluhan kenapa harga karetnya seperti ini, kenapa tidak pernah naik dan lain sebagainya. Dan saya di sana terpikirkan sebagai anak muda, saya merasa bukan hanya dari karetnya saja sebenarnya kita bisa merubah, khususnya keluarga saya gitu, mata pencaharian khususnya. Jadi saya berinisiatif untuk belajar lebih giat lagi, dan memang alhamdulillah sejak SMA passion saya itu bahasa Inggris gitu. Jadi saya ke sana menimba ilmu hampir 6 tahun saya mengajar di Pulau Jawa, dan saya kembali lagi ke Tempirai. Tujuannya itu untuk apa? Untuk mengajarkan, belajar bersama anak-anak muda desa Tempirai khususnya. Gitu. Oke, tadi kan Abri bilang bahwa bukan hanya mata pencarian yang bisa menghasilkan pendapatan untuk masyarakat itu bukan hanya karet. Jadi dalam situasi yang sulit, Abri berpikir bahwa ada cara lain masyarakat, anak-anak muda bisa menghasilkan pendapatan. Jadi Abri menemukan passion itu hobi, kesenangan yang kemudian difokuskan, kemudian di scale up, ditingkatkan sehingga menjadi sebuah keterampilan, menjadi potensi di dalam diri, kemudian bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan pendapatan. Nah, Abri tadi cerita 2014 dia memang senang bahasa Inggris,
kemudian ikut program Kampung Inggris Ya. Pare. Pare. Bisa cerita itu kenapa bisa ikut, Bri? Ya, ceritanya semuanya di kelas 3 itu Abri kan senang sekali belajar bahasa Inggris, Pak. Sampai pada waktu itu saya pernah nyoba nyari kursus di Tempirai ceritanya. Dan ternyata Setempirai Raya itu tidak ada kursus bahasa Tidak ada Inggris. kursus bahasa Sampai Inggris. akhirnya saya memutuskan untuk nyari di luar Tempirai. Alhamdulillah ketemu di Desa Air Hitam, itu kursusan Mr. Lee. Nah, itu saya belajar di sana beberapa minggu waktu itu, karena saya sudah kelas 3 harus ujian nasional. Terus setelah itu, karena saya senang bahasa Inggris, ternyata ketahuan di SMA karena saya suka ngomong bahasa Inggris. Ditawarkanlah oleh guru saya, Pak, yang bernama Ibu Istingana. Beliau dari Jawa aslinya, namun mengajar di Tempirai. Beliau menawarkan, kamu ikut ibu saja, kamu belajar di Pare, di Kediri, nanti mengenai biaya bisa kita bicarakan. Lalu saya musyawarah dengan keluarga dan alhamdulillah disetujui, Pak. Di Pare berapa lama? Di Pare 1 tahun, Pak. 1 tahun. 1 tahun. Jadi 1 tahun itu tinggal di Pare, tinggal di mana? Saya kebetulan di Pare itu kan kita ada yang namanya program. Program pertama kita program BTC-CTC. Jadi saya diharuskan diam di camp. Jadi selama 3 bulan itu kita harus menggunakan bahasa Inggris. Terakhir yaitu MS, Mastering System namanya. Nah, di situ kita memang belajar 3 bulan, namun kita belajar itu berusaha untuk menyamai S1. Di situ kita belajar linguistik dan lain sebagainya. Gitu. Nah, di sana kita belajar banyak mengenai apalagi tentang mendidik anak-anak. Gitu. Nah, selesai itu baru kita ditransfer ke beberapa sekolah di Pulau Jawa. Jadi setelah selesai di Kampung Bahasa Inggris Pare itu, ditransfer ke berbagai tempat di wilayah Jawa. Dan itu sudah dilakukan sampai tahun 2020. Terakhir di Bekasi. Bantar Gebang. Di Bekasi, Bantar Gebang. Di kampung berarti kira-kira sudah ngajar selama 6 tahun, ya? 6 tahun. 6 tahun di berbagai tempat. Lebih kurang berapa banyak, Bri? Sudah 10 tempat. 10 tempat diajar. Nah, ini terakhir di Bekasi. Kemudian Abri pulang ke Desa Tempirai. Dia bikin kursus bahasa Inggris yang sistem pengajarannya hampir sama di Pare. Sekarang sudah berjalan berapa lama, Bri, di Desa Tempirai? Alhamdulillah sudah 1 bulanan. 1 bulanan. 1 bulanan itu baru, tapi jumlah murid berapa, Bri? Sudah 200-an. Jumlah murid 200-an. Yang bisa cerita, Bri, kayak mana 1 bulan berjalan itu, antusiasme anak-anaknya, kendala, tantangan dalam 1 bulan ini. Dan nama kursus bahasa Inggrisnya apa, Bi? Ya, untuk nama kursus bahasa Inggris kita sendiri namanya dari nama saya, Pak. Abri English Course. Nah, untuk kendalanya sendiri sebenarnya kita kan belajarnya di bawah rumah kita sendiri, Pak. Jadi pastinya sedikit rame gitu di dekat rumah. Niat awal pertamanya saya hanya mencoba-coba. Target kita 30 orang. Dan ternyata jauh melebihi target. Ekspektasinya cuma 30 orang. Ternyata berjalan lebih berkali-kali lipat sampai 200 orang. 200 orang yang belajar di Abri English Course. Ini unik. Uniknya kenapa? Pertama, Abri tamatan SMA, tapi dia sudah punya pengalaman 6 tahun mengajar di 10 tempat di daerah Jawa. Karena Abri tamatan SMA, uniknya dia tidak terkungkung dengan status tamatan SMA-nya. Dia mencoba mendalami kesenangannya, hobinya dengan meningkatkan keterampilan bahasa Inggrisnya di Kampung Inggris Pare, sehingga dia diberi kesempatan mengajar di berbagai tempat. Jadi Abri sudah punya modal kemampuan bahasa Inggris, modal jam terbang mengajar bahasa Inggris. Jadi sudah sangat cukup untuk membuat kursus bahasa Inggris di Desa Tempirai. Terus kedua tadi memanfaatkan apa yang ada. Jadi Abri bikin kursus bahasa Inggrisnya, dia memanfaatkan bagian rumah yang kosong di bawah untuk dijadikan tempat mengajar bahasa Inggris. Dan tadi juga cerita bahwa mengajar bahasa Inggrisnya
tidak hanya indoor tapi outdoor. Bisa cerita soal outdoornya itu Abri? Iya. Jadi kalau kita sendiri untuk sistemnya kan tidak selalu berkutat duduk terus melihat papan tulis terus guru menjelaskan. Namun saya lebih banyak saya membiarkan anak-anak yang berbicara. Membiarkan. Saya hanya memberikan beberapa kata, kalimat, lalu mereka mempraktikkan beberapa kali. Terus setelah itu mereka langsung mempraktikkan keluar. Dan mempraktikkan luar juga Pak. Mereka itu sambil duduk gitu, sambil minum, sambil makan, sambil cerita-cerita seperti biasa. Dan saya berharap dengan hal seperti itu mereka tidak terasa bahwa mereka itu sedang belajar. Itu bayar atau nggak bayar sih? Bayar Pak, untuk saat ini bayar per 2 minggu itu 30.000. Bayar per anak 30.000 per 2 minggu. Cukup murah untuk belajar bahasa Inggris. Terakhir, Abri, Ya. Can you say to our friends millennial at Pali about your advice, how millennial can be a success person to the future? Okay, for teenagers, for you, I hope first you have to know what is your passion. It is the first thing that you have to think first. And if you have known about it, the second, you have to be focused on it. Only that. Oke, jadi Abri bilang yang pertama kalau kita mau berhasil temukan passion. Temukan passion itu adalah kesenangan apa yang kita senangi. Difokuskan, ditingkatkan. Senang bahasa Inggris, senang bahasa Jerman, difokuskan. Senang politik, difokuskan. Senang untuk bisa misalnya kemampuan bernyanyi, difokuskan, di scale up sehingga kita menemukan jalan-jalan sukses. Jadi milenial, sukses itu tidak selalu berbicara bahwa kita butuh modal dalam berbentuk cash money, uang untuk sukses. Tidak. Yang pertama adalah passion. Temukan passion di dalam diri kita. Seperti Abri 2014 dia menemukan passionnya, dia menemukan kesenangan, lalu di scale up dengan bantuan orang lain. Sekarang dia kembali ke desa Tempirai, dia membuat cita-cita besar. Terima kasih Abri sudah datang ke sini untuk berbagi cerita, sharing supaya ini bisa menjadi cerita buat yang lain yang diikuti oleh milenial Pali yang lain untuk sama-sama menggapai sukses keberhasilan untuk masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.